Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali pada hari ini untuk membahas rata-rata ukuran pertama kali matang gonad atau length at first maturity atau LM. Ketika kita melakukan penelitian, ikan contoh yang kita miliki akan kita bedah untuk diketahui seks dan juga kematangannya. Data kematangan ini menjadi cikal bakal bagi kita untuk menghitung rata-rata ukuran pertama kali matang gonad. Kita akan memisahkan data itu nantinya. Pemilahan ikan yang belum dan sudah matang gonad adalah berdasarkan kriteria tingkat kematangan dari referensi yang Anda gunakan atau Anda yakini. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan kriteria TKG dengan 5 tingkatan, maka TKG 1 sampai TKG 2 digolongkan sebagai ikan belum matang, sedangkan TKG 3 dan TKG 4 digolongkan sebagai ikan yang sudah matang gonad. Seperti halnya pada saat menganalisis LC, pada saat kita akan menganalisis LM, kita juga menggunakan bantuan tabel yang dikerjakan dalam Excel spreadsheet. Pertama-tama kita akan membuat tabel yang terdiri dari 10 kolom. Kolom pertama adalah kelas panjang, kemudian nilai tengah, lalu log tengah kelas, lalu jumlah ikan, kemudian kolom ikan yang belum dewasa, lalu dewasa, proporsi dewasa, dan seterusnya. Lebar kelas yang kita buat berdasarkan spesies yang kita teliti dan common size dari spesies tersebut. Pada kesempatan ini digunakan ikan suanggi sebagai ikan contoh, maka lebar kelas yang kita gunakan adalah sebesar 2 cm. Jumlah kelas yang kita buat berdasarkan data dari ikan contoh yang kita miliki. Ikan yang terkecil berukuran 13 cm dan ikan contoh yang terbesar berukuran 32 cm, sehingga jumlah kelas yang dapat kita buat sekitar 10 buah. Selanjutnya, pada kolom kedua kita akan isikan nilai tengah dari kelas yang kita buat sampai kelas yang ke-10. Kemudian kita akan mengisi logaritma dari nilai tengah kelas yang telah kita buat. Pada kolom selanjutnya, kita akan mengisikan jumlah ikan atau frekuensi dari tiap kelas. Setelah itu, kita akan mengisi kolom E, yaitu ikan yang belum dewasa. Frekuensi dari tiap kelas kita isikan hingga selesai. Dan pada kolom F, yaitu frekuensi ikan dewasa dari tiap kelas. Selanjutnya, pada kolom G, yaitu proporsi dewasa, kita isi dengan membagi frekuensi antara ikan dewasa dengan jumlah ikan secara keseluruhan pada kelas itu. Kemudian, di kolom H, kita akan mengisi nilai X, yaitu nilai XI plus 1 dikurangi XI. Maksudnya adalah nilai logaritma dari tengah kelas pada kelas setelahnya dikurangi dengan kelas di mana kita akan mengisikan nilai X tersebut. Pada kolom I, kita akan mengisi nilai QI, yaitu 1 dikurangi dengan proporsi dari ikan dewasa. Pada kolom terakhir kita akan mengisi perkalian antara proporsi ikan dewasa dikali QI, kemudian dibagi dengan jumlah ikan pada kelas itu yang dikurangi 1. Jangan lupa menjumlahkan nilai di tiap kolom, mulai dari kolom D hingga kolom J. Pada Spearman-Carver method ini,
Setelah kita menyelesaikan tabel bantu, selanjutnya kita akan menginput nilai-nilai tersebut ke dalam formula yang sudah ditentukan, yaitu M sama dengan XK plus X rata-rata per 2 dikurangi X rata-rata dikali jumlah proporsi dewasa. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan memilah-milah tiap bagian dalam formula tersebut. Pertama-tama kita akan mengisikan nilai XK. Nilai XK diperoleh dari nilai logaritma dari tengah kelas pada kelas terakhir. Sedangkan nilai X rata-rata per 2 adalah nilai penjumlahan dari nilai X di kolom H lalu dibagi 2. Selanjutnya, kita akan menginput kembali nilai X rata-rata yang berasal dari penjumlahan semua nilai pada kolom H, kemudian sigma PI yaitu semua nilai dari proporsi dewasa pada kolom G. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai M berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah kita pilah-pilah dari baris A16 hingga A19 ke dalam formula Spearman-Carber. Lalu kita akan menghitung nilai M, yaitu rata-rata ukuran pertama kali matanggonat dari hasil antilog nilai M yang telah kita hitung sebelumnya. Dalam metode Spearman-Carber, nilai M atau nilai rata-rata ukuran pertama kali matanggonat yang kita sudah dapatkan itu sesungguhnya berada dalam suatu selang kelas panjang. Untuk itu, selanjutnya kita akan menghitung selang kelas. Pertama-tama kita akan menghitung selang atas. Caranya seperti pattern atau formula yang ditampilkan di dalam slide. Selanjutnya, nilai selang atas adalah antilog dari nilai yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai selang bawah dengan cara yang sama saat kita menghitung nilai selang atas. Bedanya, formula yang kita pakai pada saat menghitung nilai selang atas adalah M plus 1,96 dan seterusnya. Sedangkan pada selang bawah, M minus 1,96 dan seterusnya. Nilai selang bawah kita dapatkan dari antilog perhitungan sebelumnya. Setelah menuntaskan semua perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai LM yaitu sebesar 21,88 cm yang berada pada selang 20,96 cm sampai 22,84 cm. Anda sudah mendapatkan nilai LM. Nilai LM ini tidak akan memberikan arti apa-apa jika tidak Anda bandingkan dengan nilai LC. Dua nilai ini, LC dan LM, merupakan kunci pengelolaan. Apa artinya? Jika nilai LC yang Anda hitung adalah lebih besar daripada nilai LM, artinya sumber daya yang sedang Anda teliti masih dalam kondisi cukup aman. Sementara sebaliknya, jika nilai LM lebih besar daripada nilai LC, itu tandanya sumber daya yang sedang Anda teliti berada dalam kondisi kurang aman. Pembahasan lebih lanjut, Anda harus mengkombinasikannya dengan banyak membaca dan memahami life history dari ikan yang Anda teliti. Demikianlah tutorial menghitung rata-rata ukuran pertama kali matanggonat atau LM. Saran dan masukan berharga terhadap perbaikan konten maupun tampilan dari video ini dapat dikirimkan ke alamat email di bawah ini. Thank you for watching.